Halo semuanya, ini aku udah boleh mulai ya? Aman, boleh, boleh. Boleh langsung dimulai aja. Oke, sebelumnya mungkin aku on cam kali ya, sebentar. Itu masih ke mute, Audrey. Oh iya, oke. Hai guys, sumpah kalian rajin banget sih malam minggu mau belajar pengantar perpajakan, aku miss deh. Semoga dapet A ya semuanya. Oke, mungkin aku share screen aja kali ya, kita langsung mulai saja. Wait, kelihatan nggak screen aku? Udah terlihat kah? Udah, Kak. Udah ya, oke. Wait, aku present dulu. Oke, hai semuanya. Hari ini aku dapat kesempatan dari Administration from Zero untuk ngajarin kalian semua pengantar perpajakan. Nah, mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu. Hai semuanya, nama aku Audrey atau si Tanggang, bisa dipanggil Audrey. Mungkin kalau teman-teman 25, kemarin kita juga udah ketemu ya di PSAF, karena kemarin aku juga ada di PSAF, perkenalan DPP, kalau kalian masih ingat, itu aku juga orangnya sama. Nah, before we start, kayaknya aku akan kasih tahu dulu ke kalian sebenarnya apa sih yang bakal kalian pelajari nanti satu semester di pengantar perpajakan. Yang pertama, kalian basically bakal beneran belajar everything tentang pajak. Kayak bener-bener semuanya kalian akan pelajarin. Tapi kalian nggak usah overwhelmed, karena pengantar perpajakan itu tuh mata kuliah yang emang banyak banget, tapi cetek. Jadi nanti kalian kalau misalkan udah masuk ke kelasnya, kalian jangan apa ya, kayak just go with the flow, karena nanti pendalaman dari setiap materi-materi yang ada di pengantar perpajakan tuh nanti akan ada mata kuliahnya sendiri. Kayak misalkan tuh, nanti kalian di week SAP ke 15 apa atau 13 tuh kalian akan dapat income based taxation. Nah, nanti di situ kalian tuh cuma belajar kayak dasar-dasarnya aja, asas-asasnya aja, istilah-istilah yang bakal dipakai, sistem secara keseluruhannya aja. Detailnya itu kalian akan pelajarin di ada mata kuliahnya nanti PPH badan, PPH orang pribadi, terus PPH potput atau pemotongan dan pemungutan. Jadi you don't have to worry kalau misalkan kayak kok belajarnya sampai sini doang sih, emang apa aku kurang nyimak ya, apa aku kurang mendalami ya? Enggak guys, emang ilmunya tuh seluas itu dan secetak itu. Dan nanti tuh sistem belajarnya emang per SAP tuh akan sangat lompat-lompat. Jadi kayak SAP pertama dan SAP kedua tuh nggak akan secorrelated itu, karena yang tadi karena emang harus mencakup banyak banget. Nah itu nggak apa-apa, kalian ikutin aja, karena basically pengantar perpajakan tuh cuman kayak apa ya, memperkenalkan aja sih pajak ke kalian, especially ke teman-teman mungkin yang benar-benar nggak pernah dapet pelajaran tentang pajak. Mungkin kalau IPS kan pernah nggak sih di ekonomi, tapi kalau misalnya kayak teman-teman kita yang IPA itu kan masih nggak pernah terpapar tuh tentang pajak. Jadi ya udah ini ada ini mata kuliah ini. Jadi basically mata kuliah ini tuh cuma memperkenalkan aja supaya kalian tahu gambarannya, dan nanti untuk masuk ke pendalaman itu kalian nggak ngangong gitu. Jadi emang akan belajar banyak sih di sini. Nah, mungkin aku akan bahasnya dua SAP pertama aja, karena kan waktu juga ya guys. Dan kalau misalkan nanti kalian ada yang mau ditanyain tentang pengantar perpajakan yang tidak aku bahas di sini, nanti mungkin ada di sesi tanya jawab, or kalian bisa reach out aku aja lewat mana aja, lewat WA, Line, atau Instagram. Oke, yang pertama itu kita ada pajak dan eksistensi negara. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kenapa harus ada pemungutan pajak? Apalagi kalau misalkan di Twitter tuh banyak banget orang yang kayak, ngapain sih kita bayar pajak? Buat apa sih? Pajak tuh harus ada. Nah, sebenarnya kenapa harus ada pemungutan pajak itu diawali dengan satu cita-cita negara kita. Jadi, setiap negara itu kan pasti punya cita-cita atau tujuan nasional. Nah, misalkan kayak negara kita misalnya punya cita-cita mau punya lintas Sumatera misalnya atau lintas Kalimantan. Terus kita juga mau punya cita-cita misalkan mau
subsidi gaji guru honorer kayak gitu. Itu kan cita-cita dan tujuan nasional yang pastinya seharusnya baik ya bagi negara kita dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kita sampai atau kita menggapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut, pemerintah itu harus menjalankan fungsinya, fungsi pembangunan, fungsi pemerintahan. Nah, dalam menjalankan fungsi tersebut pasti perlu biaya. Nggak mungkin dong kita buat tol nggak ada duitnya. Dari mana duitnya? Terus kayak kita misalkan mau subsidi gaji guru honorer, dari mana duitnya? Nah, maka dari itu karena untuk sampai kepada cita-cita atau tujuan tersebut itu perlu biaya, kita perlu sumber pembiayaan. Salah satunya adalah pajak. Nah, fungsi pemerintahan yang tadi aku mention tuh kayak misalkan fungsi alokasi, fungsi distribusi, redistribusi, regulasi, dan stabilisasi. Tapi itu nggak terlalu akan ditanya sih nanti. Kenapa harus pajak? Kalau misalkan teman-teman pernah lihat laporan APBN kita, pajak itu pasti penerimaan paling besar. Bahkan lebih dari 90% biasanya. 80, pokoknya nggak pernah tuh 50%, nggak pernah kecil. Selalu paling gede tuh dan benar-benar dominan sama pajak. Kenapa? Karena pemungutan pajak itu satu-satunya alternatif pembiayaan yang paling aman, murah, ajak, dan berkesinambungan. Ini itu lainnya Prof. Haula. Prof. Haula itu nanti kalian bakal ketemu itu kayak guru besar di VIA, dan dia biasanya, seharusnya sih dia akan ngajak kalian ya. Ini tuh lainnya dia, jadi ini tuh dia yang bilang. Jadi kalau misalkan kalian ujian dan kalian bilang ini dan dia yang periksa, dia akan kayak, oh my god, ini lain gue. Jadi dia akan kayak merasa senang bahwa perkataannya itu dipakai. Jadi kalian bisa pakai ini nanti kalau misalnya ada perkataan kalau ada pertanyaan kenapa ya harus ada pajak, itu kalian bisa pakai karena dia itu aman, murah, ajak, dan berkesinambungan. Contoh, kenapa nih kenapa Prof. Haula bisa bilang kayak gini sih? Misal sumber penerimaan yang lain itu kan misalkan pinjaman dari luar negeri. Oke. Ketika kita pinjam dari luar negeri, itu kan kita harus bayar lagi kan ke mereka. Belum kalau misalkan ada bunganya. Belum lagi kalau misalkan ternyata kita nggak mampu bayar nih. Atau kalau misalkan ternyata pinjaman itu tuh juga dibarengi dengan syarat-syarat tertentu. Dan kalau misalkan kita ngutang, itu kan nggak berkesinambungan. Maksudnya apa? Kita ngutang, kita harus bawa tuh duit ke dalam negara, kita alokasikan, kita belanjakan, nanti belanjanya gimana sih supaya si belanjanya ini menghasilkan revenue lagi buat kita, biar kita bisa bayar utang. Nggak berkesinambungan, karena nggak terus-menerus penerimaannya tuh ada. Kita harus memikirkan cara gimana supaya utang ini ketika gue pinjam, gue bisa belanjakan untuk negara gue, tapi tetap juga menghasilkan penerimaan untuk nanti gue bayarin lagi nih utangnya ke luar negeri, which itu nggak murah, pasti perlu banyak banget consideration, dan kita sebagai pengguna hutang tersebut, negara sebagai pengguna hutang itu nggak leluasa untuk memakai uang tersebut. Kenapa? Misalkan bisa aja ternyata utang luar negeri itu tuh didapatkan dengan beberapa syarat. Oke, gue kasih lu pinjaman, tapi nanti lu alokasikannya ke A, B, C aja ya. Gue maunya bisa. Atau misalkan kita sebagai yang menggunakan utang tuh nggak leluasa karena ya kita harus mikirin tadi gimana caranya kita bayar lagi utang tersebut. Seperti itu. Makanya kenapa pajak ini paling aman, murah, ajak, dan berkesinambungan. Kenapa? Setiap ada pembelian, setiap ada penjualan, pajak ada di situ. Setiap misalkan orang-orang dapat penghasilan, ada pajaknya. Jadi kayak apa ya, bahasa kasarnya tuh kayak kita diem aja, pajak itu terus ada gitu. Kayak kita cuma ngawasin aja, kita cuma melakukan sosialisasi aja, tapi seluruh masyarakat tuh kayak generate pajak untuk kita, generate revenue untuk negara. Makanya kenapa itu berkesinambungan, karena akan terus ada. Bahkan ada filsuf gitu kalau nggak salah, itu yang bilang bahwa negara ada karena pajak itu ada. Terus dia juga bilang bahwa pajak itu adalah nadi negara. Jadi kalau pajaknya nggak ada, negara tuh nggak akan ada. Dan itu aku sebenarnya setuju juga sih, karena ya mau dari mana kita nge-build suatu negara dengan banyak tujuan dan cita-cita kalau duitnya nggak ada. Kayak gitu, nggak mungkin kita akan terus pinjam-pinjam ke negara lain. Kita dapat hibah terus dari negara lain, itu nggak mungkin. Gitu. Kalau misalkan aku kecepatan, kalian bisa chat aja ya, karena aku kadang-kadang kalau ngomong suka kecepatan guys, jadi just chat aku aja kalau aku harus melambatkan cara bicara aku.
Oke, next. Di SAP ini kalian juga akan belajar tentang fungsi pajak dalam paradigma klasik sama paradigma kontemporer. Sebenarnya keduanya tuh nggak terlalu beda ya. Cenderung sama sebenarnya. Tapi mungkin kalau paradigma klasik kan dia karena lebih apa ya, pas awal pajak nih ada, dia buat nih fungsinya tuh dua ini. Jadi lebih bahasanya lebih baku gitu. Sedangkan kalau misalkan si paradigma kontemporer memang dia lebih up to date aja, lebih relate dengan permasalahan yang ada di era sekarang. Namanya juga kontemporer ya. Tapi overall tuh sama aja. Kalau fungsi pajak menurut paradigma klasik itu ada dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter itu apa? Ya kayak namanya budgeter atau fungsi penerimaan. Jadi ini adalah main objektif dari kenapa si pajak itu ada. Ya karena untuk mengisi kas negara kita. Tadi kayak aku bilang, kas negara kita mainly didominasi oleh penerimaan pajak. Jadi emang tujuan utama dari pajak itu adalah untuk mengisi kas negara. Nah, karena begitu, pemungutan pajak yang baik itu bisa dilihat dengan apakah pemungutan tersebut itu memenuhi asas revenue productivity. Maksudnya revenue productivity itu apa sih? Revenue productivity atau penerimaan yang produktif. Ketika kita memungut pajak, itu kan pasti kita mengeluarkan biaya juga dong untuk memungutnya. Misal, kita buat tuh orang-orang di DJP, orang-orang di DJBC, emang nggak perlu gaji. Pasti kan kita bayar gaji mereka kan. Kita bayar gaji DJP. Terus um, kita misalkan melakukan auditing, misalkan kayak kita misalkan mau apakah benar nih dia bayar PPh badannya tuh sekian. Itu kan perlu auditor, perlu tenaga manusia. Emang kita nggak bayar. Terus nggak usah jauh-jauh tuh DJBC listriknya mau siapa yang bayar? Segede itu apa namanya gedungnya, itu kan pasti perlu biaya kan. Nah, apakah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak itu setimpal dengan pajak yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut? Kalau misalkan ternyata oh setimpal kok Kak, efisien, ternyata yang dikeluarkan sedikit tapi uh, yang dikeluarkan tuh maksudnya biayanya ya. Biaya untuk memungut itu dikeluarkannya ternyata sedikit, tapi dari biaya tersebut bisa menghasilkan pemungutan yang banyak. Itu berarti memenuhi asas revenue productivity. Bisa dilihatnya adalah ada rumusnya, namanya CCER, Cost of Collection Efficiency Ratio. Itu membandingkan apakah belanja negara yang diperuntukkan untuk memungut pajak itu efisien dengan jumlah pajak yang tergenerate atau dikumpulkan dari pengeluaran tersebut. Semakin CCER-nya itu rendah, maka semakin produktif, semakin revenue productivity, semakin bagus. Seperti itu. Yang kedua, pajak itu tidak hanya untuk mengisi kas negara aja, tidak semata-mata hanya untuk itu. Memang mainnya adalah untuk mengisi kas negara, tapi nggak semata-mata gitu, tidak solely untuk itu. Yang kedua adalah fungsi reguleran. Fungsi reguleran itu untuk apa? Fungsi reguleran itu adalah pajak nih digunakan sama pemerintah untuk sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memang sudah di-set oleh pemerintah. Jadi kita menggunakan pajak, kita menggunakan pemungutan pajak sebagai alat untuk mengatur atau regulating. Contoh, kayak misalkan pajak rokok. Misalkan nih teman-teman di sini ada yang ngerokok, itu pasti kalian pernah dapat pajak rokok. Pajak rokok dan cukai rokok itu dua hal yang berbeda ya guys, by the way. Pajak rokok itu dikenakan itu untuk mengatur apa? Supaya mengurangi konsumsi rokok. Jadi dimaksudkan si pajak rokok ini kita kenakan nih, kita pungut deh pajak atas konsumsi rokok. Sebenarnya tujuan dari pemerintah untuk memungut pajak tersebut bukan untuk mengisi kas negara, tapi supaya orang-orang yang rokok bayar rokok lebih mahal dan mengurangi konsumsi rokok mereka. Itu harapannya. Contoh kedua, kenaikan PTKP. PTKP itu apa sih? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini dapat penghasilan, itu nanti kalian akan ada namanya penghasilan yang tidak kena pajak. Itu udah di-set, udah diatur di undang-undang. Kalau misalkan kalian tidak menikah dan tidak mempunyai tanggungan tuh besarannya 54 juta.
Nah, misalkan ada kebijakan kenaikan PTKP. Kebijakan itu kan memang sebenarnya kalau misalnya PTKP-nya nih, penghasilan tidak kena pajaknya naik, kan berarti pajaknya makin makin rendah dong, ya kan? Berarti emang bukan untuk fungsi budgeter. Terus untuk fungsi apa? Untuk fungsi regulating, untuk fungsi mengatur. Supaya apa? Oh, gue lagi pengen nih PTKP kayaknya harus dinaikin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalkan lagi inflasi gitu. Sehingga harus apa namanya? Masyarakat tuh harus dikurangi beban pajaknya, maka naikkan aja PTKP-nya. Kayak gitu. Ini sebuah contoh-contoh ya. Terus yang ketiga adalah pajak untuk mengatasi kegagalan pasar. Nah, ini aku akan jelasin di slide khusus. Nah, nih. Pajak untuk mengatasi kegagalan pasar. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi ada beberapa kegagalan-kegagalan pasar yang memang diperbaiki atau untuk dicoba perbaiki oleh pajak. Yang pertama, failure of provision. Namanya ya provision ya. Provision itu kan penyediaan. Kegagalan dalam penyediaan. Jadi ketika terjadi adanya public goods yang tidak bisa disediakan oleh pasar, pajak tuh masuk. Contohnya apa? Keamanan. Maksudnya tidak bisa disediakan oleh pasar tuh ini ya guys, tidak bisa disediakan oleh pihak swasta. Pihak swasta mana sih yang bisa menghasilkan keamanan yang memang satu negara kita ya? Kayak kita dia melindungi satu negara kita. Itu kan nggak ada. Maka dari itu pajak harus masuk. Jadi apa? Untuk menyuplai nih keamanan dalam bentuk apa? Polisi, ABRI, kayak gitu. Pemadam kebakaran, jalan, sebagainya. Karena logikanya gini, kalau misalkan jalan jauh-jauh deh, jalan di Depok, ada nggak pihak swasta yang mau perbaiki jalan di Depok kalau misalkan emang tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk perusahaannya, untuk perusahaan swasta tersebut? Nggak ada, nggak bakal mau, ngapain? Kayak misalkan tiba-tiba perusahaan gede gitu, kayak misalkan Shell gitu, tiba-tiba mau deh, ya udah donasi ke jalanan Depok biar jalanan Depok bagus. Nggak ada perusahaan yang mau sebaik itu. Itulah terjadi kegagalan penyediaan oleh pasar. Pasar nggak mau nyediain itu. Sehingga fungsi pemerintahan sebagai yang memang bertanggung jawab untuk menyediakan public goods itu harus take over. Pemerintah harus take over nih untuk menyediakan jalanan yang bagus tersebut nih di Depok. Untuk menyediakan itu perlu duit. Duitnya dari mana? Dari pajak. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah externalities. Externalities itu jadi seringkali bukan produsen yang harus menanggung biaya-biaya yang timbul sebagai efek sampingan suatu produksi, tapi masyarakat bahkan pemerintah yang harus bertanggung jawab. Contohnya masalah polusi. Misalkan pajak karbon. Teman-teman pernah dengar nggak sih tentang pajak karbon? Sebenarnya di Indonesia itu belum terlalu ada sih, bukan terlalu ada, belum secara efisien diimplementasikan. Tapi ada namanya pajak karbon. Udah masuk ke Undang-Undang HPP, tapi belum dipraktekkan secara baik lah. Pajak karbon itu, jadi pajaknya itu akan dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah karbon. Oke, maksud dari eksternalitas itu seperti ini. Misalkan PT, perusahaan sabun. Perusahaan sabun dia memproduksi sabun, terus pakai mesin gede-gede, terus menghasilkan limbah karbon. Oke, limbah karbon nih udah dia keluar limbah karbonnya nggak disaring dulu. Penduduk di sekitar si perusahaan itu bisa kena ISPA, bisa kena penyakit, pokoknya penyakit paru lah, penyakit pernapasan. Oke, ketika si itu udah berdampak ke masyarakat umum harus keluarin duit. Lihat di situ, menanggung biaya-biaya yang timbul sebagai efek sampingan suatu produksi. Si masyarakat yang nggak tahu apa-apa, yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas penyakit yang dia idap, sekarang dia harus menanggung akibatnya. Padahal seharusnya bukan salah dia dong. Itu kan salah si perusahaan. Kenapa tiba-tiba ini jadi salah gue? Jadi gue harus yang mengeluarkan uang nih gara-gara dia gue jadi ISPA gitu. Ketika semuanya udah misalkan kena ISPA, terus nanti berarti indeks kesehatan masyarakat menurun. Kena dampaknya siapa? Pemerintah. Pemerintah BPJS harus naikin, harus misalkan menyediakan layanan kesehatan di kampung tersebut. Nah, maka dari itu untuk mengurangi eksternalitas negatif, yaitu biaya-biaya yang memang ditanggung oleh pihak lain yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas biaya tersebut, dikenakanlah pajak atas pajak karbon. Jadi pajak karbon itu nanti dikenakan pajaknya ketika misalkan nanti ada melimbah karbon, dipajakin nih si perusahaan yang menghasilkan karbon itu supaya
dengan harapan si perusahaannya itu akan menyaring karbonnya supaya eksternalitasnya itu tidak separah itu dan tidak menimbulkan ISPA untuk masyarakat di sekitarnya, itu satu. Dan yang kedua, atas si penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah atas si pajak karbon itu bisa dialokasikan ke masyarakat di sekitar situ gitu loh. Kayak misalkan, oh yaudah akhirnya buat penyuluhan tentang kesehatan di dekat daerah situ. Terus misalkan untuk BPJS, kalau misalkan memang udah terjadi nih ternyata si ISPA-nya udah menyebar, jadi dialokasikan untuk solve si eksternalitas tersebut. Jadi pajak masuk tuh ke situ untuk meregulasikan supaya ya lu jangan macam-macam ya, ini lu punya limbah tapi berdampak buruk loh untuk orang lain. Atau seizi kayak rokok, itu kan mengurangi eksternalitas juga. Ketika kamu ngerokok depan banyak orang, orang lain yang kena. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah common property resources atau sumber daya milik umum tuh dapat dijangkau dengan mudah memang, tapi dampaknya akan merugikan masyarakat jika dieksploitasi terus-menerus. Makanya harus dipajaki biar orang-orang lebih mindful untuk menggunakan sumber daya tersebut. Contohnya apa? Pajak atas air tanah. Pajak atas air tanah. Jadi air tanah itu kan emang gampang ya. Maksudnya kita tinggal nimba aja, tinggal pasang aja alatnya gitu. Gampang. Tapi kalau misalnya terus-menerus dieksploitasi, um, permukaan permukaan tuh akan turun kalau nggak salah deh. Aku pernah baca kalau misalkan pokoknya kalau dia itu permukaan tuh akan turun, terus akan lama-lama habis juga, dan itu nggak baik kan memang untuk struktur bumi kita. Makanya dikenakan pajak atas, ada namanya pajak atas air tanah (PAT), supaya orang-orang lebih mindful, lebih nggak apa ya, nggak semena-mena lah dalam memanfaatkan si common property resources tersebut gitu. Terus ada macroeconomic problems, ini ya seperti ya kayak namanya aja ya, masa-masa makroekonomi kayak misalkan inflasi, terus kayak suku bunga naik nih, gimana sih caranya pajak masuk ke situ supaya suku bunga tuh turun. Terus masalah pengangguran, gimana caranya pajak bisa menciptakan lapangan kerja kayak gitu. Kayak misalkan pemerintah buat dong pelatihan untuk orang-orang, misalkan dari penerimaan pajak, pemerintah bisa regulasikan itu untuk melatih orang-orang yang memang tidak punya kecakapan untuk supaya ready untuk dunia kerja kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah fungsi pajak dalam paradigma kontemporer. Nah, sebenarnya sama aja kan. Tadi sumber penerimaan itu yang revenue productivity, instrumen politik tadi reguleran. Jadi sebenarnya sama aja, tapi si paradigma kontemporer ini dibuat lebih um, relate lah sama permasalahan masa kini. Kenapa? Karena ada SDGs, ada pembangunan nasional yang memang lebih applicable gitu. Sebenarnya sama aja sih guys. Ini jadi aku next aja ya. Jadi kalau kalian nanti mau nanya, kalian bisa screenshot aja dulu atau tandain, tapi sebenarnya sama aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke penggolongan atau pembedaan pajak. Bentar ya guys. Oke, oke. Akan ada penggolongan dan pembedaan pajak. Nah, kita akan di sini akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak subjektif dan pajak objektif, excise dan sales tax, dan pajak daerah. Oh, by the way, sebelum kita lanjut ke ini kan SAP2 nih, kalian ada yang mau nanya dulu nggak? Aman ya? Oke, semoga aku nggak berbelit-belit ya. Kalau aku berbelit-belit, kalian ini aja bilang, Kak, berbelit-belit deh, gitu. Oke, next ya. Penggolongan dan pembedaan pajak. Jadi, ini yang akan kita pelajari ya hari ini. Oke, sekarang ini semuanya udah aku buat bagan-bagan supaya lebih easier to read dan kita bisa lebih membandingkan sebenarnya apa sih perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, yang pertama, kalau pajak langsung itu dibebankan berdasarkan kemampuan membayar atau ability to pay wajib pajak. Jadi kondisi wajib pajak tuh menjadi salah satu faktor penentu beban pajak. Maksudnya apa? Sebenarnya si pajak langsung ini berkaitan erat dengan pajak penghasilan. Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar. Aku punya gaji 50 juta. Sama Renata Amabel punya gaji 50 juta juga. Apakah kemampuan membayar aku dan Renata akan sama? Karena gajinya sama-sama 50 juta? Tentu aja enggak.
kita harus melihat dulu, oh ternyata aku punya anak 2, tapi Renata punya anaknya 3. Berarti tanggungannya Renata itu lebih gede dong daripada aku. Sehingga kemampuan untuk membayar pajaknya aku dan Renata akan lebih besar kemampuan aku. Karena tanggungan aku lebih kecil daripada daripada tanggungannya Renata. Itulah kenapa ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang memang akan mengakomodir tanggungan-tanggungan kita. Aku, PTKP aku dengan status kawin anak 2 sama Renata Amabel yang statusnya kawin anaknya 3, tanggungannya 3, itu akan berbeda PTKP-nya. PTKP-nya naik, pajak penghasilan kena pajaknya turun. Penghasilan kena pajaknya turun, pajaknya juga turun. Jadi gimana caranya si pajak langsung ini bilang bahwa kita akan sesuaikan beban pajak kamu sesuai apakah kamu bisa membayar pajak tersebut atau enggak. Jadi kondisi kamu tuh sangat diperhitungkan di pajak langsung ini. Dilihat kamu tanggungannya berapa sih? Gitu. Yang kedua, beban pajak tidak dapat dialihkan. Tadi contohnya pajak penghasilan. Renata sama aku sama-sama kerja di perusahaan. Oke? Okay? Nggak akan bisa perusahaan tuh kita ngalihin, oke okay, pajak penghasilannya yang dibayar sama perusahaan. Gitu. Nggak akan bisa. Itu akan menjadi beban pajak kita gitu loh. Kita akan tetap harus membayar itu. Terus kayak misalkan aku buka toko kelontong, terus habis itu aku harus bayar pajak. Nggak mungkin kan aku suruh orang lain yang punya toko kelontong juga, bayarin dong pajak gue. Nggak mungkin, pasti aku yang punya penghasilan yang harus bayar. Jadi intinya adalah beban pajak tidak dapat dialihkan itu adalah ya karena penghasilan punya aku yang menikmati penghasilan tersebut, ya maka beban pajaknya ya harus aku yang bayar, harus aku yang menanggung, bukan harus aku yang menanggung gitu. Yang ketiga, pada umumnya yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang itu adalah wajib pajak itu sendiri. Aku highlight pada bagian pada umumnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kerjanya di perusahaan, biasanya emang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan itu udah dilakukan sama pihak pihak accountingnya, finance-nya lah di perusahaan tersebut. Tapi secara substance-nya, kita tuh menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak tuh sendiri, bukan dihitungin sama otoritas pajak. Kita gajinya segini, kita hitung sendiri, pajaknya sekian, sekian, sekian. Otoritas pajak mah tinggal lu terima aja, oke, gue lihat laporan lo, gaji lo segini, bla 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 bla, pajak lo segini. Tinggal lihat gitu loh, dalam bentuk SPT kita, surat pemberitahuan tahunan kita. Yang jadi dia cuman kayak ngecek aja apakah kita benar atau enggak gitu. Nah, mungkin yang memang secara benar-benar menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri itu adalah kayak PPH orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau melakukan usaha. Kayak tadi aku misalkan punya toko kelontong. Ya yang hitung aku sendiri dong gitu. Aku hitung, oh setahun aku dapat peredaran bruto aku sekian. Aku dapat COGS aku sekian, penghasilan kena pajak aku sekian. Seperti itu. Yang keempat, secara administratif ada periodisasi pemungutan pajak, dibayar dan dilaporkan dalam satu periode. Maksudnya adalah kita dapat gaji setiap bulan, ia dipotong setiap bulan, tapi nanti kita laporkannya itu di akhir tahun. Di akhir tahun kita akan akumulasikan gaji kita berapa nih 1 tahun, terus nanti kita udah pernah bayar pajak dalam 1 bulan tuh berapa kali aja, berapa totalnya, nanti akan ada pajak akhir tahun kita tuh berapa sih yang kita kurang bayar. Jadi secara substansi kita itu pajak penghasilan kita tuh dalam 1 tahun gitu loh. Dalam 1 tahun tuh kita kena pajak berapa atas penghasilan kita. Jadi ada periode-periodenya gitu. Setiap bulan, setiap tahun, kayak gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak tidak langsung ini emang mereka berdua tuh sangat ber berjauhan, bukan berjauhan, sangat bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Yang pertama, kalau misalkan dia pajak tidak langsung, dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Misalkan siapa ya? Aku nyebut nama Renata mulu. Alfian. Alfian misalkan beli jangan susu. Misalkan kamu beli alat tulis ke Gramedia. Kamu bayar nih PPN 11%, 12% sekarang. 12%. Dia merhatiin nggak apakah si Alfian bisa bayar atau enggak.
ternyata aduh gue bisa sih beli alat tulisnya, tapi gue sebenarnya nggak mampu nih bayar ekstra tambahan PPN lagi. Dia ngeliat nggak apakah Alfian mampu atau enggak? Nggak lihat. Yang penting lu beli itu alat tulis, lu dianggap mampu untuk membayar pajak atas konsumsi lu. Makanya dia bilang dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Yang penting dianggap lu beli barang itu, lu dianggap mampu untuk bayar pajak atas konsumsi yang lo lakukan. Tanpa melihat, oh ternyata lu punya tanggungan ABC, ternyata lu nggak bisa nih untuk bayar ekstra tambahan PPN itu. Dia nggak lihat. Yang kedua, beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain, forward shifting atau backward shifting. Dalam PPN, kalau misalkan tadi Alfian bayar pajak atas alat tulisnya dia, sebenarnya itu bisa dialihkan. Apakah yang membayar Alfian atau yang membayar si Gramedia. Gramedia itu di sini berlaku sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Maksudnya dialihkan gimana? Misal si Gramedia, oh ya udah deh Alfian lo yang bayar. Nanti kalau lo udah bayar, gue nih yang setorin. Gue yang setorin ke negara. Maka nantinya misalkan harga pensilnya si Alfian itu 10.000, kamu akan bayar misalnya 11.000 gitu. Karena ada ekstra tambahan si pajaknya itu. Nah, itu kalau misalnya forward shifting. Jadi forward shifting itu yang bayar itu si konsumen. Atau bisa dialihkan kepada kepada si PKP, si Gramedia. Gimana maksudnya? Jadi ada namanya backward shifting. Dialihkan beban pajaknya kepada si Gramedia. Jadi Gramedia yang bayarin. Jadi si um, Alfian atas alat tulis yang 10.000 itu, Alfian akan tetap bayar 10.000 tanpa Alfian tahu sebenarnya dari 10.000 itu udah ada nanti akan dibayarkan pajak atas bayaran tersebut oleh si Gramedia. Jadi unsur pajaknya itu nggak masuk ke dalam pembayaran yang akan dilakukan Alfian. Paham nggak sih? Guys, paham nggak sih maksud aku? Kalau nggak paham aku jelasin lagi yang tentang si forward shifting atau backward shifting. Paham nggak? Paham ya? Semoga sih. Aduh, pokoknya intinya gitu. Jadi kalau misalkan si forward shifting itu Alfian secara sederhananya ini baby talk ya. Alfian nyadar kalau misalkan dia tuh bayar pajak. Kenapa? Karena saat dia membayar ada komponen pajak di dalam pembayarannya si Alfian. Tapi kalau backward shifting itu dia si Alfian sebagai konsumen tidak merasa membayar pajak karena dilihat harganya di price tag-nya oh 10.000, Alfian bayar 10.000. Nanti di pihak Gramedia 10.000 itu nanti dia akan membayarkan pajak atas 10.000 itu. Jadi COGS-nya itu akan turun gitu. Pertimbangannya adalah biasanya kalau misalkan forward shifting itu um, dia kayak ini sebenarnya perbandingan manajemen aja sih, kayak manajemen si PKP-nya. Misal kalau misalkan dia banyak saingannya gitu, misalkan Gramedia nih ternyata banyak saingannya, dia pengen uh, rendah-rendahan 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 harga, maka nanti dia akan pakai backward shifting. Jadi kayak biar orang-orang kayak yaudah belinya di Gramedia aja deh, dia soalnya bayar 10.000 nggak pakai pajak, padahal sebenarnya tetap kena pajak tapi nggak kerasa aja di konsumen kayak gitu. Kak, maaf, aku mau nanya mengenai backward shifting itu apakah maksudnya berarti harganya udah termasuk dengan pajaknya atau kayak dibayarin full sama pihak Gramedianya pajaknya, Kak? Nah, itu sebenarnya tergantung sama kebijakan dari Gramedianya. Apakah ternyata dia mengelabui nih? Itu namanya apa ya? Sabar, aku lupa. Tax illusion. Jadi ada namanya tax illusion. Tax illusion itu adalah ketika kita sebenarnya membayarkan suatu harga, tapi sebenarnya di dalamnya itu udah ada pajaknya, tapi kita nggak merasa. Itu tax illusion. Apakah memang itu tax illusion seperti itu, udah dimasukkan ke dalam komponen 10.000, atau ternyata memang nanti atas 10.000 itu si Gramedia sendiri yang akan menurunkan COGS-nya dia. Jadi keuntungan dia diturunin gitu untuk membayarkan pajak. Itu sebenarnya tergantung kebijakan dari si Gramedianya sih, maunya seperti apa. Itu manajemen pajak, guys. Berarti kalau backward shifting udah pasti mengurangi harga produk. Enggak juga. Jadi harga produknya tuh akan tetap sama 10.000. Di permainan pajaknya aja gitu loh. Jadi manajemennya. Misalkan tadi kalau misalkan si Avian bayar harga produknya 10.000, mau dia backward shifting atau forward shifting, harga barangnya ya, harga atas alat tulis tersebut tuh tetap 10.000.
Tapi kalau si forward shifting, si Alfian akan bayar jadi misalnya 11.000. Tapi karena ada kemarin si pajaknya 1.000 dibayarkan oleh Alfian. Tapi kalau misalkan backward shifting, harga yang dibayarkan oleh Alfian tuh tetap 10.000. Nanti di belakang, entah Gramedia misalkan, oh ternyata 10.000 tuh udah ada pajaknya, harga aslinya misalnya tuh 9.000 sebenarnya. Atau memang harganya 10.000, nanti dari keuntungan atau keuntungannya si Gramedia, Gramedia akan bayarkan pajaknya ke negara. Itu tergantung aja manajemen pajak. Tapi yang mau aku tekankan adalah tadi kalau forward shifting itu dialihkan bebannya kepada konsumen, tapi kalau backward shifting beban pajaknya itu dialihkan atau ditanggung oleh si PKP atau pengusaha kena pajak. Kalian nggak akan ditanya tentang manajemennya kok, pokoknya cuma itu doang. Karena itu juga manajemen pajak sih, kayak gimana sih kita bisa membuat pajak itu, gimana kayak suatu perusahaan tuh bisa memainkan si forward shifting atau backward shifting ini untuk meningkatkan misalkan selling mereka, itu nanti di manajemen pajak sih masih jauh. Terus yang ketiga, seperti PPN, meskipun yang menanggung beban pajak itu adalah konsumen, kalau misalkan dia forward shifting ya, tapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak terhutang itu adalah PKP. Jadi gini, kalau misalkan dari PPN, sebenarnya yang terutang itu adalah yang melakukan konsumen. Namanya aja pajak pertambahan nilai, tapi namanya aja bukan. Pajak pertambahan nilai itu adalah consumption based taxation. Maksudnya adalah pemajakan atas konsumsi. Jadi sebenarnya si PPN ini secara substansi itu terutangnya di konsumen. Karena kenapa ya? Konsumen yang bayar, konsumen yang bayar. Konsumen yang melakukan konsumen yang membeli barang tersebut. Jadi yang dipajak itu sebenarnya adalah si konsumen. Tapi kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan itu dialihkan kepada PKP, kepada si pengusaha kena pajak. Apa pertimbangannya, Kak? Untuk ease of administration atau kemudahan administrasi. Bayangin kalau Alfian dalam satu hari harus melaporkan PPN-nya dia. Satu mall aja, kita ke dalam satu mall kita beli A, B, C, D, E. Ribet. Udah kayak gitu, selain ribet di pihak kita sebagai wajib pajak, ribet juga di pihaknya otoritas pajak. Kenapa? Banyak banget dalam satu mall aja udah ada 1.000 orang di situ. Kita harus cek gitu. Oh, si A di mall ini dia belinya A, B, C, D. Ribet. Ribet banget. Maka untuk mempermudah administrasi tersebut, oh ya udah kalau kayak gitu, yang nyetor, yang mungut, dan yang melaporkan ya PKP-nya aja, tempat di mana si konsumen itu membeli atau melakukan konsumsi. Seperti itu. Untuk kemudahan namanya ease of administration, kemudahan administrasi, baik di pihak otoritas pajak maupun di pihak wajib pajak. Seperti itu. Kak, selain PPN yang termasuk pajak tidak langsung, apalagi Kak? PPNBM, sebenarnya mostly consumption based taxation sih. PPNBM sama PPN. Guys, ini aku juga mau mention. Ini sebenarnya waktu itu ini karena waktu itu aku waktu awal banget masuk fiskal, aku tuh kan sebenarnya maunya akuntansi, curhat nih. Tapi abis itu aku masuk ke pajak fiskal, which aku tuh jadi kayak apa sih, nggak paham banget, nggak paham. Kalian tau nggak apa bedanya PPN N besar sama PPNBM N-nya kecil? Kalau PPNBM itu kan PPN PPNBM N-nya kecil, sama PPN N-nya gede. Tahu nggak bedanya? Itu aku sumpah, aku tuh dulu waktu semester kalian, aku kayak apaan sih? Bahkan ada N kecil dan N besar. Bapis diem ah. Bahkan N kecil sama N besar aja aku nggak tahu loh apa perbedaannya. Terus sebenarnya nanti ada sih di consumption based taxation. Aku cuma mau kalian, aku mention ini untuk supaya kalian nggak mengulangi kesalahan kayak aku aja sih, kayak sampai semester 1 udah mau masuk consumption based taxation nggak tahu PPN N kecil sama PPN N besar bedanya apa. Nanti kalian cari sendiri ya, karena itu agak panjang. PPN itu pajak pertambahan nilai. Tapi kalau PPN N-nya kecil itu pajak penjualan. Makanya kenapa namanya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, bukan pajak pertambahan nilai barang mewah. Tuh nanti kalian kalau mau tahu baca aja. Nanti aku akan share juga sih catatan-catatan aku, guys, kalian bisa baca. Nah, terus next-nya adalah si
pajak tidak langsung ini bisa terhutang setiap saat. Ya dong, tadi kayak misalkan kita beli barang, konsumsi barang, itu akan terutang detik itu juga. Detik kita melakukan pembayaran, melakukan konsumsi, itu udah langsung terhutang. Kayak gitu. Jadi nggak nunggu satu periode, nggak ada periodisasi atas pajak tidak langsung ini. Ya lo konsumsi barang hari ini, lo beli tadi alat tulis, ya lo udah langsung terus terutang pajak. Seperti itu. Ternyata ngajar tuh bikin aus ya. Aku baru ini. Oke, next. Nah, terus yang kedua adalah aku mau jelasin juga ke kalian tentang pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif dan pajak objektif ini adalah pajak berdasarkan sifatnya. Jadi kalau kalian tanya, pajak berdasarkan sifatnya itu ada berapa? Ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, terus aku akan jelasin dari pajak subjektif dulu. Yang pertama, ini sebenarnya jadinya sama aja ya guys, kayak yang tadi. Tadi ini yang ini berdasarkan sifatnya aja. Contohnya adalah sama, PPh lagi kalau pajak subjektif, adalah pajak yang bersifat personlik. Itu dalam bahasa Belanda, yang berarti bersifat kepribadian. Karena tadi, dalam pemungutan pajaknya itu sangat memperhatikan kepribadian wajib pajak. Sangat memperhatikan gimana sih kondisi si wajib pajak, dia mampu nggak sih membayar. Yang kedua, erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak. Ya, of course dong, misalkan mau mungut pajaknya Bapis, nggak mungkin aku ngelihatnya malah kondisinya Nanda, nggak mungkin dong, pasti aku akan ngelihat kondisinya Bapis tuh, apakah Bapis mampu, apakah Bapis tanggungannya ada berapa sih Bapis gitu. Terus keadaan wajib pajak itu kayak tadi, dan ability to pay, kemampuan untuk membayar. Nah, kalau misalkan si pajak objektif itu pajak yang bersifat zakelijk atau bersifat kebendaan, di bahasa Belanda juga. Kenapa? Dia erat hubungannya dengan objek pajak. Jadi dia cuma melihat objeknya ini tuh berapa sih nilainya. Dia tuh belinya apa sih jenisnya. Oh dia beli bunga harganya, bunga deh. Aku dibeli kacamata harganya 20.000. Yang dilihat adalah dia beli di kacamata 20.000. Bukan, oh yang beli Audrey. Audrey itu punya tanggungan 20 anak misalkan. Dia nggak lihat kayak gitu. Dia cuma lihat di apa sih yang menjadi bahan konsumsinya, objeknya tuh apa gitu. Dia tidak melihat ability to pay, tidak melihat apakah orang ini tuh mampu atau enggak. Ini makanya kenapa politik dikit. Kalau kemarin PPN 12% tuh banyak banget orang yang marah. Karena ya PPN itu pajak objektif. Dia tuh nggak lihat apakah orang-orang tuh mampu nggak bayar PPN 12%. Kenaikan itu tuh orang-orang, dia tuh nggak lihat, pajak tuh nggak lihat kayak gitu. Makanya kemarin pas PPN 12% tuh sangat marak ya teman-teman, karena pajak objektif, dia nggak melihat apakah orang itu ketika membayar pajak pertambahan nilai ini apakah dia mampu membayar pajak tersebut. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak dari subjektif dan objektif? Ini sama aja sih. Cuman yang tadi itu yang ini berdasarkan sifat gitu. Next kali ya, sambil nunggu pertanyaannya kalau ada. Nah, terus aku juga mau ada yang nanya, aman gak guys? Sebab Bapis lu baik dah sama gue. Oke, next adalah kita akan bahas mengenai excise dan sales tax. Excise itu adalah cukai ya guys, by the way. Apa sih bedanya cukai sama pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai? Ini sama aja ya, sales tax sama GS. Ntar aku ganti deh, VAT atau GST. VAT itu value added tax, pajak pertambahan nilai. Kalau GST adalah good sales tax atau ya pajak penjualan gitu, sales tax. Tapi sama aja, ini cuman melihat nature dari si pajak, nature dari pajak dan cukai. Apa bedanya? Kan sama-sama Kak, kan cukai sama pajak pajak penjualan tuh sama-sama dikenakan atas konsumsi. Kita konsumsi rokok, kita konsumsi minuman beralkohol, misalkan, kan sama aja itu konsumsi juga. Apa yang membedakan cukai sama pajak? Padahal sama-sama atas konsumsi. Yang pertama, kalau excise, dia itu ini yang bahasa Inggris yang di pertama-pertama itu, ntar akan aku bold, itu tuh kayak kata kuncinya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ujian, kalian ingat aja kata kunci dari yang depan-depan ini. Nanti aku highlight deh, nanti aku bold. Yang pertama adalah selectivity and coverage. Jadi nature dari si cukai adalah dia picky.
objek pajak cukai itu hanya barang-barang dan jasa tertentu aja. Objek pajak cukai sih. Objek cukai. Ini salah ya. Sabar-sabar aku ini dulu deh. Ntar kalian bingung lagi. Wait. Objek cukai. Iya. Oke. Jadi selectivity and coverage itu adalah objek cukai itu hanya barang dan jasa tertentu aja. Kayak misalkan enggak kita beli tadi buku atau kita beli alat tulis, itu kan nggak dikenakan cukai kan? Cuman barang-barang tertentu aja yang memang mau dicukaikan, yang kena cukai. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan sales tax. Kalau sales tax itu namanya general taxes. Objek pajak itu semua barang dan jasa. Jadi dia pengen semua barang yang ada yang dikonsumsi itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali yang memang sudah dikecualikan di Undang-Undang PPN. Dari sini aja keduanya udah beda. Yang satu pengennya semua barang dan jasa itu kena pajak, dia pengennya general taxes, maksudnya apa ya, minim diskriminasi gitu loh. Pengennya semuanya tuh kena gitu. Jangan ada yang terlalu banyak didiskriminasi, jangan terlalu banyak yang nggak kena. Yang satu memang maunya pilih-pilih, yang ini doang deh yang mau dicukaikan, yang itu doang deh. Itu dari keduanya aja udah beda, dari objeknya aja udah beda. Yang satu banyak, yang satu cuma beberapa. Yang kedua adalah discrimination in intent. Maksudnya, tujuan dari pemungutan cukai itu lebih pada fungsi reguleran untuk mendiskriminasi barang tersebut. Kalau sales tax itu untuk revenue purposes. Ada pengawasan apa sih, ngaco nih gue. Sabar-sabar. Ini kayaknya ininya aku revenue purposes tuh untuk, guys maaf ya, ini aku ngerjain ini kayak pas aku sambil magang, jadi aku kayak agak revenue purposes untuk tujuan untuk mengisi kas negara. Nah coba, oke, jadi kalau misalkan aku ulang dari sini ya. Yang discrimination in intent itu tujuannya untuk pemungutan cukai lebih pada fungsi reguleran untuk mengawasi barang. Makanya cukai ini memang dikenakan kepada barang-barang yang apa ya, yang memang pengen diawasi, kayak misalnya obat-obatan, terus rokok, terus minuman beralkohol yang konsumsinya tuh pengen ditekan sama pemerintah, pengen diawasi gitu. Sedangkan kalau misalkan sales tax, ya memang pemungutan itu semata-mata untuk revenue, semata-mata untuk mengisi kas negara, bukan untuk supaya misalkan orang-orang jangan terlalu banyak deh memberi alat tulis gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Makanya keduanya ini dikenakan kepada suatu barang tuh udah beda tujuannya. Yang satu memang untuk regulasi, untuk meregulasi barang, yang satu memang dikenakan untuk nge-generate penerimaan negara. Yang kedua adalah quantitative measurement. Yang ketiga adalah quantitative measurement. Quantitative measurement itu maksudnya adalah ada pengawasan fisik oleh otoritas cukai. Kalau kalian tahu, kalau kita beli rokok, itu ada cukai rokoknya. Maksud dari cukai rokok adalah itu untuk menandakan, oh ini udah nih, udah ditandain nih fisiknya sama cukai, sama otoritas cukai. Oh, ternyata hari ini produksi dari rokok dari Marlboro misalkan 50.000 ini 50.000 batang atau 50.000 slot gitu. Slot. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada penanda dari si otoritas cukai atas si fisik dari objek-objek tersebut. Karena apa? Tadi balik lagi. Memang dia tuh pengen mengawasi peredaran barang-barangnya. Pengen mengawasi rokok tuh kemana aja sih? Pengen mengawasi, obat-obatan ini apakah benar masuk ke farmasi? Apakah benar masuk ke K24 misalkan? Terus tadi apa namanya, minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini tersebarnya kemana aja sih? Sebanyak apa sih konsumsinya gitu. Yang ketiga, kalau misalkan si sales tax itu dia self assessment, beda. Kalau yang satu memang benar-benar si otoritas cukai itu benar-benar jump in masuk ke dalam distribusi barang. Kalau misalkan di sales tax dia self assessment, pemungutan pajaknya tuh ya penjualan yang si yang jual yang melakukan gitu loh. Pemungutan pajaknya dilakukan oleh tadi si Gramedia kalau dari kasus tadi. Si pengusaha kena pajaknya. Jadi otoritas pajak tuh tidak masuk langsung, tidak dive in kepada proses distribusi. Seperti itu.
Terus yang keempat, kalau di excise itu cuma single stage. Maksudnya apa? Si cukai ini dikenakan cuma sekali di tingkat pabrikan atau di tingkat importir, kayak rokok. Ketika rokok keluar nih fresh from pabrik, dari pabrik mana, ditandain langsung pakai cukai rokok. Berarti itu udah sekali, dia udah bayar rokok nih atas si cukai rokok tersebut. Nah, ditandain nih si cukai rokoknya dengan pita cukai. Berarti cuma sekali aja dipakainya. Tapi kalau misalkan dipajak di sales tax, dia multi stages atau dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi. Ini sebenarnya agak masuk ke consumption based taxation, tapi pajak namanya aja pajak pertambahan nilai. Jadi yang dikenakan itu adalah pertambahan nilainya, markup-nya. Jadi setiap rantai produksi, mau dia dari pabrikan ke retailer, dari retailer ke distributor, baru dari distributor ke konsumen, setiap rantai-rantai tersebut tuh memajaki. Kenapa? Misal, aku sebagai tempat retail, aku beli dari aku retail, aku beli dari pabrik. Aku bayar PPN nggak? Ya bayar lah. Aku udah bayar PPN nih. Terus habis itu aku mau jual ke distributor. Aku kan retailer, aku mau jual ke distributor. Ketika aku jual ke distributor, apakah aku mengenakan pajak? Ya mengenakan lah, kan aku kan mau kasih barang ke dia. Dia mau menikmati barang aku, dia mau mengonsumsi barang aku, si distributor. Maka nanti distributor akan bayar pajak. Udah nih di tahap distributor. Distributor mau jual ke konsumen, mau jual ke Alfian. Alfian bayar pajak nggak? Bayar pajak lagi. Jadi multi stages. Di setiap rantai itu dikenakan pajak, 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 pajak. Beda sama tadi cukai. Dikenakannya cuma sekali aja. Sama siapa? Langsung sama otoritas cukainya. Sekali ya bayar cukai. Ditandakan dengan apa? Kita cukai. Gitu. Terus yang terakhir adalah kalau cukai itu unit tax atau multi tax rate. Jadi tarifnya berbeda-beda tergantung jenis atau banyaknya barang. Misal, cukai atas rokok sama cukai atas minuman beralkohol pasti berbeda. Sama cukai atas obat-obatan pasti berbeda. Kalau sales tax itu semuanya single rate atau proportional tax atau bahasa kerennya ad valorem tax. Mau barangnya apapun, mau jenisnya apa, semua sama kena 12.000. Kena 12%. Sama, semuanya kena 11%. Jadi nggak ada pembeda atas, ada yang nanya. Kak mau tanya, di multi stage dikenakan setiap rantai produksi dan distribusi. Berarti yang dikenai pajak itu endingnya di konsumen ya? Enggak. Ini sebenarnya agak susah sih consumption based taxation itu kayak nanti kalian belajar di 14 lah atau pertemuan ke-14 atau 13. Jadi kalau misalkan kalian harus tahu dulu bahwa PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi yang dikenakan pajaknya adalah markup. Ketika si pabrikan jual ke retailer, misalkan dia jual harga 10.000, jangan jadi tahap itu deh. Misalkan dari retailer ke distributor, sorry ya, dari retailer ke distributor. Si retail itu udah beli tadinya sebelumnya dari pabrikan itu misalkan 10.000. Oke. Lalu dia markup sama dia 2.000. Nah, sebenarnya yang dikenakan pajak ini sih 2.000, bukan sih 12.000. Sebenarnya secara substansi. Nah, itu akan terus-menerus sampai ke konsumen. Jadi dari retailer ke distributor kena pajak. Nanti yang bayar bukan si konsumen dong, berarti si distributor. Distributor baru jual lagi ke konsumen, berarti yang jual nanti yang akan bayar pajak berarti konsumen. Sebenarnya agak susah. Taufik kalau misalnya nanti mau tahu lebih lanjut tentang multi stage, aku ada catatannya. Nanti kamu reach out aku aja ya. Biar kita nggak terlalu out of topic. Tapi good question, sumpah. Oke. Oke kan, pasti sama. Next ya. Yang lagi. Kak, mengenai excess tuh berarti dia nambahin pajak dalam suatu barang kan ya, bukan menggantikan sales tax. Yes, benar banget. Makanya dari itu cukai itu sangat berbeda. Jangan samakan cukai dengan sales tax. Makanya aku uh, kasih dua perbandingan ini karena memang nanti ketika sudah dikenakan cukai kita akan dikenakan pajak lagi kayak tadi cukai dan pajak rokok itu dua hal yang sangat berbeda. Sudah dicukaikan dikenakan lagi pajak kayak gitu. Next ya. Kok dia next? Oke. Wih, gila. Oke, next adalah pajak daerah. Ini dibahasnya juga cuman sebentar aja sih, cuman kayak untuk memperkenalkan aja ada pajak daerah dan pajak pusat. Kalau pajak pusat tuh yang dipungut oleh DJP, oleh pemerintah pusat, DJP ya.
kayak misalkan PPh, entah itu PPh badan, PPh OP, atau PPh Potput, ataupun misalkan ada PPN, terus abis itu apalagi PPN, PPh, PBB P3. PBB P3 itu adalah pajak bumi bangunan tapi atas kayak tambang, terus hutan, gitu-gitu. Terus PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, itu semuanya pajak pusat. Kalau pajak daerah tuh kayak PKB, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, ada undang-undang namanya Undang-Undang PDRD, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Itu di situ lengkap apa aja sih pajak daerah. Nah, pembedaan antara pajak pusat dan pajak daerah ini dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan penggunaannya, serta untuk menghindari adanya pajak berganda. Aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama, untuk menentukan kewenangan siapa yang memungut pajak. Tadi aku jelasin kalau pajak pusat dipungutnya memang oleh DJP, kalau pajak daerah dipungutnya oleh Bapenda atau ya pemerintahan setempat lah, misalkan gubernurnya, kayak biasanya sih Bapenda sih pasti. Bapenda, yang misalnya Bapenda Jakarta, berarti memungut pajak daerah di Jakarta. Kayak gitu. Yang kedua adalah pemanfaatan atau penggunaannya. Of course, ini tuh untuk mendorong kemandirian daerah-daerah. Kenapa? Kalau misalkan di Jakarta nih dapat pendapatan pajak daerah, maka pemerintahan Jakarta itu akan lebih mandiri untuk melakukan belanja atas si pajak tersebut. Kita akan lebih mandiri, akan lebih akan penggunaannya tuh kita bisa lebih leluasa di tingkat pemerintahan aja, entah mau itu misalkan dialokasikan untuk apa di Jakarta ya terserah pemerintahan Jakarta, tidak harus ke pusat kayak gitu. Jadi penggunaannya ya memang dispesifikasikan karena memang itu adalah pajak daerah A, ya maka penggunaannya untuk kebaikan dan juga pembangunan daerah A seperti itu. Terus untuk menghindari adanya pajak berganda. Ini kenapa pas pajak pusat dan pajak daerah itu kalau memang sudah dipungut di pusat, itu tidak lagi dipungut di daerah. Dan sebaliknya juga gitu. Kalau udah dipungut di daerah, tidak lagi dipungut di pusat. Contohnya adalah pemungutan PPN dan PBJT. Nih, ini dulu aku juga sering. Kalau misalkan kita ke restoran, menurut kalian kalau kita ke restoran, kita bayar pajak apa? Seharusnya kalian udah tahu sih. Kalau dulu aku nggak tahu soalnya. Aku kira kalau kita ke restoran, kita tuh bayar PPN. Tapi itu salah. Kalau kita ke restoran, kita tuh bayar PBJT. Nah, PBJT itu pajak daerah. Makanya kenapa kalau kita ke restoran, ya udah kita dipajakinnya PBJT aja, nggak dipungut PPN lagi. Beda, dua hal itu tuh beda gitu. Makanya suka nyaru kalau kita beli nih ke restoran atau kita beli ke hotel, kita kira oh ini PPN, padahal bukan, itu tuh PBJT. Makanya kenapa yang sudah dipungut di daerah, yaitu dipungut oleh PBJT, itu di Undang-Undang PPN dikecualikan gitu. Jadi nggak boleh ada pajak berganda. Kalau udah pusat ya pusat, kalau udah daerah ya daerah. Karena kan itu memberatkan kan kalau misalkan kita harus bayar ke dua gitu. Pajak pusat iya, pajak daerah iya. Boncos kita jadi masyarakat. Gitu. Next adalah apa ini? Oh, baca. Penggolongan pajak berdasarkan tax base. Tax base itu adalah basis pemajakan. Kita tuh majakin apa sih gitu. Tax base itu singkatnya kita tuh majakin apa? Ada tiga. Yang pertama income, consumption, dan wealth. Kalau income, pemajakan itu ya atas income, atas penghasilan. Dipajakin penghasilannya. Contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilannya pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan potong dan pungut, kayak gitu. Terus yang kedua adalah consumption based taxation. Yang dipajakin apa? Yang dipajakin adalah konsumsi yang dilakukan. Contohnya PPN, PPNBM, PBJT. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wealth based taxation. Maksudnya apa? Yang dipajakin adalah kekayaan lu. Lu punya apa sih? Lu sekaya apa? Harta lu mana? Harta lu yang pajakin. Contohnya PBB P2. Kalau kalian misalkan ada rumah sekarang, rumah kalian itu akan harus membayar PBB P2 setiap tahunnya. Maka yang dipajakin itu apa? Fakta bahwa lu memiliki kekayaan atau lu memiliki harta berupa rumah atau tanah. PBB P2 tuh nggak hanya rumah ya, bangunan, rumah, kantor, tanah, itu PBB P2.
Contoh lainnya adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Wealth yang lu punya adalah lu punya kendaraan, maka negara memajaki lu atas kekayaan yang lu punya, yaitu berbentuk harta yang berbentuk kendaraan bermotor, entah itu mobil, motor, atau Bapis punya helikopter, kita nggak ada yang tahu ya. Itu dipajakin di PBB P2 ini. PBB 2 di PKB. Gitu, jangan di-spill. Gitu, teman-teman. Nah, terus ini kita ke slide terakhir, yaitu tips pengantar perpajakan dapat A. Yang pertama, ini beneran menurut aku jitu banget, yaitu adalah baca buku orangnya Prof. Haula. Kalau nggak salah, Staff itu udah buka pre-ordernya. Tapi kalau misalkan kalian merasa bahwa, aduh kak, mahal, which aku juga merasa itu mahal ya, adalah kalian boleh pinjam ke cutting, atau, aku kayaknya ada deh satu. Ini aku ada, kalau kalian mau, ntar aku pinjemin. Pengantar perpajakan, pengantar ilmu pajak ding namanya. Terus, ini tuh sangat berguna banget teman-teman. Mau kak? Boleh, ntar ya. Ini sangat berguna banget karena si buku orang ini menurut aku ya, aku waktu UTS dan UAS itu aku beneran menamatkan buku ini. Sebelum UTS aku udah menamatkan buku ini. Sebenarnya bukunya tuh seharusnya dibacanya per SAP. Jadi SAP 1 kalian baca. Ini tuh beneran karena waktu itu aku yang ngajar Prof. Hawa. Jadi SAP aku waktu di kuliah tuh bener-bener sama kayak bab-bab di buku ini. Jadi kalian sebenarnya bisa nyicil bab 1 tuh SAP 1, bab 2 tuh SAP 2 kayak gitu. Tapi karena waktu itu aku belum mengetahui kejimatan buku ini dan kecituan buku ini, jadi aku kayak, aduh ngapain sih, males deh. Nah, aku ngejarnya itu pas mau UTS, dan itu beneran kayak, wow, oke banget. Menurut aku, kalian perlu baca buku ini tidak semata-mata untuk tahu aja apa sih istilah-istilahnya, apa sih yang dipelajarin. Sebenarnya itu mostly kalian pasti udah pelajarin di kelas. Menurut aku, kalian perlu baca buku ini untuk supaya bahan yapping kalian di kertas ujian. Karena ini buku kan lebih apa ya, tekstual gitu loh. Jadi kalian kalau pas jawab kayak bener-bener keinget apa yang dibilang buku ini. Kalau misalkan kalian belajar di kelas itu kan PPT banget kan, PPT, omongan. Sedangkan kalau kalian baca ini ya kalian kayak bahasa kasarnya kayak copy paste apa yang ada di buku ini ke kertas jawaban kalian. Jadi beneran bahan yeping terhebat menurut aku. Jadi kalian harus punya. Harus baca. Atau kalian bisa cari PDF-nya. Kalau misalkan emang kalian nggak punya. Nah, kalau misalkan kalian, kan ada juga tuh yang jualnya kayak fake gitu ya. Kalau misalkan kalian belinya fake, kalau bisa jangan bawa di depan Prof. Haulanya. Karena waktu itu gosip-gosipnya ya, katanya tuh dia suka menegur kalau misalkan kita belinya fake. Karena ini punyanya dia merasa kayak itu kan haki, gitu-gitulah. Terus apalagi ask the lecturer, peers, dan kakak tingkat. Ini juga sih kayak don't be shy, tanya aja kalau kalian mau tanya lecturernya, tanya peers kalian, atau tanya aku boleh, tanya siapa aja boleh. Ntar aku kasih Instagram, WA, dan semuanya. Fun fact, Prof. Hala profesor perempuan. Iya, bener. Beliau keren banget. Jadi perempuan. Terus yang ketiga, take notes. Ini penting banget juga. Kenapa aku bilang ini penting? Karena aku tadi bilang bahwa pengantar perpajakan itu adalah ilmu yang sangat luas, tapi akan menjadi bahan kalian untuk mata kuliah berikutnya. Kalau kalian kemis di pengantar perpajakan, kalian nggak akan, bukan nggak akan, ih parah banget dah. Bukan nggak akan, tapi kalian akan sangat kesulitan untuk memahami mata kuliah yang mendalami materi-materi di sini. Kayak misalkan tadi consumption based taxation, itu kan nanti akan ada SAP-nya. Kalau kalian kemis di situ, kalian akan susah ke mengikuti mata kuliah PPN dan PPNBM nanti di semester 3 kalau nggak salah di kalian. Jadi kalau bisa kayak take notes aja supaya kalian tuh lebih apa ya, bisa menjadi bahan kalian deh, kayak bekal kalian untuk mengambil mata kuliah selanjutnya di fiskal gitu. Sabarnya dengan kan misalnya punya waktu instrumen investasi, reksadana saham etc. itu kan harus melakukan pelaporan pajak kekayaannya Kak. Nah, misalnya kalau belum bikin punya NPWT tapi udah terlanjur investasi, terhitung sudah 1 tahun yang seharusnya melakukan pelaporan pajak, gimana ya Kak? Apakah tetap bikin NPWP dan lapor meski sudah lewat masa pelaporan atau bagaimana Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Mumtaz, keren nih, pertanyaan keren menurut gua. Sumpah ini sisdur. Kayak kalau misalnya kayak gini sebenarnya aku
cuma bisa jawabnya based on undang-undang ya. Kalian kalau misalnya itu kalian tuh harus punya undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN tuh kalian seharusnya sih waktu itu disuruh beli. Tapi kalau misalnya nggak beli juga nggak apa-apa guys. Jangan beli deh, jangan apa-apa beli. Nah, kalau misalkan punya NPWP itu sebenarnya ada peraturannya. Kalau nggak salah PPH orang pribadi itu misalkan di tahun ketika jadi NPWP itu penerbitannya ada dua. Yang pertama itu penerbitan NPWP yang kita memang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan yang kedua adalah ex officio atau secara jabatan. Nah, kalau misalkan kita udah mendaftarkan, kita udah punya NPWP nih, misalkan, enggak, kalau kasusnya si Mumtaz adalah kita misalkan udah dapat kekayaan, kita udah dapat penghasilan, tapi kita belum mendaftarkan diri mempunyai NPWP. Misalkan kita udah punya itu dari Januari, oke, tapi kita nggak sadar-sadar, kita ternyata udah punya penghasilan nih. Terus ternyata penghasilannya tapi harus di atas PTKP ya, dia harus di atas penghasilan tidak kena pajak kita. Jadi secara substance memang sudah harusnya dikenakan pajak, tapi kita belum punya NPWP. Dari Juni sampai Juni kita nggak sadar. Agustus, Juli kita dan ya Juli kita udah sadar nih, gila kita daftar yuk NPWP, kita udah punya penghasilan nih di atas PTKP nih, yuk yuk yuk. Juli kita daftar. Nah, NPWP itu bersifat retroaktif. Maksudnya apa? Jadi walaupun kita sudah buatnya itu di bulan Juli, tapi karena secara substansi kita tuh memang sudah harusnya dipajaki dari bulan Januari, maka nanti akan ada proses bahwa kita akan membayar pajak-pajak kita dari Januari hingga Juli itu. Kapan? Ya nanti di akhir tahun, di Desember. Jadi adanya NPWP atau tidak mempengaruhi apakah kita terutang pajak atau enggak. Ngelihatnya adalah secara substance kita tuh bisa dipajaki atau enggak. Kalau memang secara substansi kita tuh mendapatkan penghasilan di atas PTKP dan seharusnya kita dipajaki, tapi kita tidak punya NPWP, gak ngaruh. NPWP itu kan cuma sarana administratif aja. Gitu sih. Itu Mumtaz. Tapi sebenarnya ini pertanyaan kamu bagus banget, I like it. Tapi ini enggak pengantar perpajakan sih, ini SISDUR namanya, sistem dan prosedur perpajakan. Kayak gimana sih buat NPWP, terus kayak gimana sih hak hak dan kewajiban kita sesuai undang-undang KUP itu akan dipelajarin di uh, mana di Sisdur. Terus ini yang tadi ya tip back with the tips pengantar perpajakannya. Terima kasih banyak Kak insights-nya. Iya sama-sama. Back with the tips adalah tadi text udah. Terus have fun in class. Waktu itu aku karena lecturernya banyak yang suka nanya-nanya, aku tuh jadi jiper sendiri gitu loh setiap kelas. Aku tuh malah lebih fokus untuk habis ini dia nanya apa nih, gue harus prepare. Jadi aku di kelas tuh jadi anxious dan jadinya nggak terlalu nyimak. Nah itu jangan kayak gitu guys. Nggak apa-apa kalau emang dipilih sama profesornya untuk jawab, ya nggak apa-apa sih. Karena mereka juga tahu kok kalau kalian belum tahu. Jadi kayak nggak apa-apa. Dan jangan kayak mikir kayak, aduh malu-maluin deh gue kalau gue nggak tahu. Nggak apa-apa guys, sumpah yang malu-maluin bukan kalian doang. Kayak cutting di atas kalian juga udah pernah melakukan itu dan malu-maluin juga. Dan peers kalian juga kalau ditanya juga pasti malu-maluin. Jadi nggak apa-apa. Ya udah, jangan terlalu anxious kayak aku dulu. Terus kerjain semua tugas dan berpartisipasi aktif. Kalau dulu waktu Prof Haula, dulu aku kalian siap-siap aja kalau dia yang ngajar tuh suka awal-awal kuliah dia suka suruh kita ngerjain tugas dulu, dan itu kayak beneran kayak misalkan 20 menit pertama ini soalnya aku yang kerjain terus nanti kumpulin. Itu sering banget, jadi kalian harus selalu sedia apa kertas kayak kertas binder gitu karena nanti bakal dikumpulin karena harus tulis tangan. Pokoknya kalau sama Prof How itu pasti kalau nggak akhir tengah-tengah awal tuh pasti ada ngerjain tugas yang harus tulis tangan. Itu metodenya dia sih dibilang kayak gitu. Terus get yourself used to singkatan dan istilah yang ada karena istilah-istilah tuh banyak banget kayak tadi ability to pay, terus kayak istilah-istilah kayak gitu, VAT, GST itu kalian harus tahu juga. Pokoknya banyak sih yang belum aku mention di sini yang kalian bisa baca di buku Oren ini tentang singkatan-singkatannya dan istilah-istilah. Karena itu bakal penting dan itu akan menjadi bakal kalian di mata kuliah selanjutnya di FIS. Kayak gitu aja. Oke, that's it. Thank you so much semua. Ada yang nanya Nanda. Sabar aku stop share dulu ya.
asas revenue productivity memperhatikan apa saja, apakah keadaan rakyat dipertimbangkan nggak ya Kak? Karena dinamika perekonomian kan naik turun. Sedangkan tujuan negara banyak dan pajak terus bertambah. Oke, kalau asas revenue productivity, ya sebenarnya kamu kasarnya ya, kamu nggak bisa ngomong kayak apakah keadaan rakyat dipertimbangkan Kak? Ketika kamu ngomongin asas revenue productivity. Karena ya itu akan ada di asas lain, kayak misalkan asas keadilan. Kayak gitu. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau kamu bilang bahwa keadaan rakyat dipertimbangkan nggak? Iya, dipertimbangkan. Tapi bukan di dalam asas revenue productivity. Tapi di dalam asas lain, yaitu asas keadilan atau asas equity. Kayak gitu. Nah, dalam merumuskan suatu kebijakan pajak, dalam merumuskan suatu sistem perpajakan yang ada di suatu negara, asas itu kan yang dipertimbangkan nggak satu dan dua. Banyak asas. Asas revenue productivity iya, tapi asas certainty juga. Asas certainty itu maksudnya pajak itu harus certain, harus jelas, harus terdata di dalam undang-undang, harus ada supremasi hukumnya. Terus yang tadi kamu mention juga keadaan rakyat itu ada di asas equity, kayak gitu. Jadi it will be very apa ya bertolak belakang kalau kamu ngomongin keadaan rakyat dipertimbangkan atau enggak, tapi di asas revenue productivity yang secara kasarnya tuh ya emang pengennya cuman nge memperoleh revenue aja gitu loh. Kalau misalkan asas makanya kenapa asas revenue itu harus imbangin dengan asas equity. Supaya apa? Supaya ya negara kerjanya nggak cuma meras-meras doang gitu. Guys, ada tahu bukunya apa ya kayak tentang pajak gitu kayak pemerintah tuh jangan aku pajak kayak jangan aku lupa deh judul bukunya apa kayak jangan cuman meras kita kayak kita tuh sapi perah gitu. Makanya that's why it's very important to merumuskan suatu kebijakan yang kental kental dengan asas-asas yang ada. Semuanya tuh seimbang. Jangan ada yang ini diutamakan banget, yang lain tuh diabaikan. Tuh it will form a very bad tax system. Gitu sih. Sama-sama Nanda. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kamu tanya, apakah ada sanksi untuk orang yang tidak taat atau lalai membayar pajak? Tentunya dong. Kita aja, tapi jadi sanksi itu ada banyak banget di pajak. Banyak banget. Tapi aku mau mention satu hal tentang sanksi. Jadi kalau sanksi di pajak itu kan karena memang domainnya adalah untuk uh, nge apa sih namanya nge-generate revenue. Sumpah aku udah ngeblank banget untuk nge-generate revenue ya kan. Jadi memang apapun sistem, apapun pemungutan yang dipajak memang akan selalu mengutamakan untuk mengisi kas negara. Maka dari itu, sanksi perpajakan itu akan selalu diutamakan yang bersifat denda administratif. Kayak misalkan bunga, kenaikan. Jadi itu akan selalu diutamakan. Ada juga sanksi-sanksi yang kayak sanksi pidana gitu ada, tapi first choice-nya itu akan selalu sanksi administratif. Itu ada namanya apa aku lupa. Jadi sanksi administratif tuh akan selalu didahulukan daripada sanksi pidana. Kenapa? Ya logikanya kalau misalnya orang nih dipidana, ya kan negara tuh pengen dari pajak dapat duit. Kalau sanksi pidana yang ada negara yang keluar duit, kenapa? Dia masuk penjara, emang penjara nggak bayar, itu dia makan tiap hari pakai air, pakai ini, pakai itu kan pasti kan mengeluarkan uang kan. Maka dari itu kenapa balik lagi ke tujuan dari pajak itu. Tujuannya apa? Untuk generate revenue. Maka ya kalau misalnya emang masih masih bisa pakai jalur yang malah menghasilkan uang kayak kenaikan dan denda dan bunga ya mendingan itu aja yang dipilih daripada harus sanksi pidana kecuali kalau misalkan dia kayak fraud ya kayak misalkan apa misalkan uh, memalsukan data atau apa itu kayak dia mau sanksi pidana. Kak, buku orang itu bisa dibeli juga ya kak dan belinya di mana? Kalau staff tuh kalau nggak salah pre-order deh guys. Aku waktu itu sih belinya, jujur aku belinya yang fake. Sorry, karena mahal banget kalau di asli itu berapa ya? Aku lupa deh. Seratusan kalau nggak salah deh. Kalau misalnya yang fake tuh di Shopee kayak cuma 50-an karena sebenarnya bukunya tuh nggak setebel itu. Makanya kalau kalian belinya yang fake jangan dibawa pas ada Prof How aja sih. Atau nggak fotokopi aja. Fotokopi aja sumpah. Kakak mau nanya, tadi kayaknya kakak mention salah satu instrumen buat ngatasin inflasi itu naikin PTKP.
Jadi sebenarnya menaik, which is menurunkan pajak yang harus kita setorkan. Bukannya kalau pajak yang kita setor berkurang itu jadinya makin inflasi kan? Enggak, aku tadi bilangnya bukan untuk mengatasin inflasi sih. Aku tadi bilangnya dia tuh salah satu contohnya adalah reguleran. Kayak reguleran tuh untuk apa? Untuk mengatur. Tadi aku bilangnya PTKP itu top untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat karena menaikkan take home pay kita kayak gitu sih. Mungkin kamu misheard atau aku yang salah ngomong, I don't know. Tapi bukan untuk itu ya tujuannya. Untuk semata-mata memang untuk meregulasikan aja supaya um, pajak yang kita bayarkan itu lebih rendah gitu. Misalkan kayak ada apa di negara kita, lagi ada apa gitu di negara kita, yang udah mau apa ya? Pis sudah mau apa negara kita, Pis? Mana Bapis masih ada nggak? Ya, Bapis sudah nggak ada. Oh masih. Udah mau apa negara kita? Gitu. Misalkan pajak untuk menciptakan berapa ribu tuh kemarin um, apa namanya lapangan kerja itu sebenarnya bisa guys sama pemerintahnya aja atau untuk ngasih makan DPR nggak ada yang tahu gitu ya pokoknya sebenarnya gitu deh ada lagi nggak yang mau ditanya teman-teman nggak ada yang mau ditanya lagi kak tolong spill dong biasanya Prof Paula mengajarnya kayak gimana hmm kayak profesor sih jujur aku dulu takut banget sama beliau tapi beliau tuh sebenarnya baik baik guys baik banget menurut aku dia baik dan ngerti aja. Nah, menurut aku Prof. Paula itu mungkin karena dia udah pengalaman ngajarnya kayak banyak ya. Jadi dia tuh tahu gitu loh kalau kalian tuh nggak tahu. Aku tuh paling suka sama profesor yang kayak gitu, sama dokter lagi, sama lecturer yang kayak gitu. Yang dia tuh tahu kalau kita tuh nggak tahu. Kan ada ya dosen-dosen yang kayak act like maksudnya jauh gitu loh omongannya jadi kita kayak ngawang sebenarnya nih orang tahu nggak sih kalau kita tuh nggak paham sama dia yang dia omongin nah kalau Prof Haula itu beneran sangat memaklumi dan sangat tahu bahwa kita tuh nggak tahu jadi dia tuh baby talk banget dan kayak misalkan dia mention apa terus kayak kita nggak tahu terus nanti dia kayak oh ya nggak apa-apa sih nanti itu aja di semester depan gitu jadi kita nggak ke pressure sih sama dia which is very great dan sangat bagus untuk environment kelas since aku tadi yang bilang aku kurang suka kalau dosennya itu suka nanya-nanya di kelas karena aku jiper sendiri kalau nggak bisa jawab Prof tuh nggak kayak gitu dia tuh kayak kalau di kelas ya yang mau jawab aja yang jawab kalau enggak ya nggak usah jawab terus kalau untuk income dari investasi itu dimasukinnya ke pajak apa? Gantung, dapatnya apa? Dividen, dapatnya bunga, dapatnya pajak penghasilan. Investasinya investasi apa? Investasi saham. Kalau investasi saham misalkan dapat apa? Dividen. Dividen kena pajak. Misalkan investasinya investasi tabungan. Tabungan dapat bunga, dapat pajak penghasilan namanya. Itu nanti ada pajaknya sendiri, PPh 2. Kalau dividen itu PPh 3. Kalau misalkan pajak atas bunga itu PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Kayak mungkin dari sekarang nggak usah terlalu maksudnya just so you know aja kan kalau misalnya kalian lagi free atau apa baca aja buku orangnya sama baca aja undang-undang undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang HPP. Pokoknya undang-undang HPP deh, KUP, PPN, PPH itu baca aja. Tapi kayak nggak usah yang kayak terlalu kayak oh ini apa sih nggak usah kayak just so you know aja kayak oh ini. Jadi kalau misalkan di kelas dimension kalian nggak terlalu ngomong aja gitu sih. Nggak usah terlalu kayak terpressure dengan dunia ini. Gitu sih guys. So, kalian akan survive kok di pengantar perpajakan. Melihat hari malam minggu ini kalian memilih untuk belajar pengantar perpajakan, menurut aku semuanya akan survive. Gitu. Terus ada yang lagi nggak yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya. Guys, aku bakal pinjemin buku pengantar perpajakan aku untuk orang pertama yang mempromosikan bersuara berdaya di Instagram mereka ya. Nanti aku lihat orang pertama yang mempromosikan bersuara berdaya di Instagram, aku pinjemin buku pengantar yang mau pajak aku. Ini udah ada ininya, udah ada cara-caratannya juga. Jadi I hope it will help you guys.
Kak, aku masih bingung terkait etika di kelas. Jujur masih agak bingung kalau di perkuliahan harus gimana. Kalau pas SMA kan guru datang, salim, terus memanggil guru dengan Pak, Bu, atau nama. Gemes banget, ya ampun. Tapi jujur, itu tuh kayak semuanya struggle yang dialami oleh semua maba. Aku juga dulu kayak gitu, kayak aku agak nggak tahu itu loh, kayak ini sebenarnya kita tuh sebenarnya harus apa sih di kuliah. Kalau misalkan etika di kelas ya, apa ya, ya baik-baik aja sih guys, kayak duduk diem rapi bawa laptop biasanya orang. Nah, aku nggak tahu ya di SMA kalian kayak gimana, tapi dulu di SMA aku orang tuh nyatet ya pakai buku. Nah, dulu aku juga semester satu tuh nyatetnya di iPad gitu kan, tapi aku merasa bahwa karena pace belajarnya di kelas itu ya namanya juga pace belajar kan cepet ya. Kalau dulu di SMA aku dulu, kalau misalkan kelewat PPT-nya, kita tuh bisa kayak, Pak, ulang dong PPT-nya yang tadi belum kecatet. Itu kan masih bisa. Kalau di kuliah kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kalau mau kalian ya foto aja, atau kalian kalau mau lebih cepat kalian ngetik di laptop kayak gitu. Terus kalau pas SMA kan guru datang saya terus memanggil guru dengan Pak Bu. Kalian address mereka Pak Bu aja. Kecuali Prof Haula, karena kalau Prof Haula tuh emang maunya dipanggil Prof. Kalau yang lain address them with Pak dan Bu aja. Nanti mereka akan menyesuaikan. Kalau misalnya emang kayak kalian, oh saya maunya dipanggil Mbak atau apa, it's okay guys. Kayak yang paling kalian first time addressing mereka tuh udah sopan dengan Pak dan Bu gitu. Halo Kak, maaf aku mau tanya, menurut Kakak ada nggak ya yang harus dipersiapkan untuk kita sebelum masuk ke kelas perpajakan? Seperti apa saja materi yang sekiranya harus kita pelajari dulu? Hmm, Nanti mungkin aku akan coba kasih catatan aku ya. Kalian bisa baca-baca dari situ. Menurut aku adalah don't take it very, apa ya, jangan terlalu dipikirin kayak make yourself prepared itu bagus, itu it's a good thing, tapi jangan terlalu dipikirin aja karena kalian punya 100.000 hal yang harusnya kalian pikirin juga gitu loh. Jadi kayak jangan membiarkan satu. Aku paham kalau pengantar perpajakan tuh kayak main core dari studi kita di fiskal, apalagi di maba pas kalian gitu. Tapi kayak jangan diambil pusing karena you will pass, percaya mah. Jadi mungkin yang dipersiapkan ya mulai aja baca-baca buku orangnya, tapi baca sekedar just so you know aja, kayak baca lewat. Dan misalkan apa namanya, apa yo kalau misalkan kalian ada sempat juga baca aja undang-undang HPP secara lengkap gitu, tapi bacanya biasa aja, nggak usah kayak nyatet apa, just so you know, kayak oh iya iya iya. Tapi paling penting ini sih, karena kalau misalnya undang-undang HPP itu lebih ke memang langsung jump in ke Indonesia tuh gimana sih sistemnya. Kalau yang si pengantar ilmu pajak pajak ini memang ya pajak in general, gimana pajak itu tax gitu. Garda oposisi ID juga dong ya, boleh boleh boleh. Ada baca doa bareng nggak sih kak? Nggak ada. Ada. Kalau Prof Haula ada. Kalau misalkan dosen lain nggak ada. Kalau Prof Paula ada. Dia doanya kayak semoga ilmu kita tuh menjadi berguna untuk bangsa dan negara gitu-gitu dari since kita pajak. Demi apa? Iya, dia doa dulu. Kita semua diajak doa. Doa, tapi kayak sumpah respect emang, Cok. Dia bilang katanya supaya kita tuh ilmu word to word selalu sama setiap setiap dia ngajar. Semoga ilmu kita memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita dan terlebih untuk negara kita, Indonesia. Parah nggak tuh? Respect, yo. Ada lagi nggak yang mau tanya? Weh, gue sebab gila orang ini banget dah. Cepet banget, Cok, tangannya. Padahal, kok, udah sih. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Guys, jangan lupa follow Instagram aku ya. Promosi, elah. Gue nggak boleh. Boleh nggak sih, please, di sini promosi? Maksudnya biar gue ini drop IG Kak di chat, boleh-boleh. Oh, boleh ya. Nanti kalian kalau mau catatan aku, nanti aku kasih drive-nya deh. Kayak drive aku di situ semua ntar aku kasih. Tapi my new ya, aku tuh punya iya, kebetulan dong kita. My new, aku punya dua catatan PP. Yang satu adalah catatan aku ketika aku memang di kelas. Maksudnya ketika aku semester satu. Nah, itu catatannya itu di iPad. Tadi aku udah mention kalau aku di iPad. Jadi aku nggak tahu apakah tulisan aku terbaca sama kalian atau enggak. Nah, aku share screen deh. Aku share screen, aku kasih tahu tulisan aku kayak gimana. Kalau nggak kebaca, aku kayak agak percuma share ke kalian. Gak apa-apa guys, jujur aja. Kalau emang kayak, Kak, kurang kebaca, nggak usah, aku nggak share soalnya aku punya dua, yang satunya lagi jadi dulu tuh tahun kemarin
bukan tahun kemarin, pokoknya pas um, angkatan 2024 aku tuh buka les PP gitu. Aku buka les PP buat UTS dan UAS. Nah itu aku punya, jadi waktu itu aku udah sempet bikin juga untuk anak les aku. Jadi kalau itu dalam bentuk Word, jadi lebih jelas. Tapi dalam bentuk Word itu karena aku ngajarnya sambil, jadi aku ngajarin dia pakai Word, terus habis itu aku sambil ngomong sama dia karena kan les kan. Jadi ya cuman poin-poinnya aja, nggak terlalu lengkap. Nah kalau word to wordnya itu aku catatnya di ini aku di yang aku bilang itu. Sabar deh, aku share screen dulu ya. Nih kelas, apakah tulisan aku sejelek itu? Aku juga nggak tahu ya. Semoga sih enggak. Nih, wait, aku share screen. Nah, nih, kelihatan nggak sih menurut kalian tulisan aku kayak masih masih kebaca atau kayak yang bisa baca aku doang? Soalnya tulisan aku nggak terlalu bagus, jujur. Nih, ini ada berapa halaman ya? Berapa halaman sih ini? Gue juga nggak tahu. 36. Ini sampai UAS. Kelihatan nggak sih atau nggak? Rapi, bagus, kocak tulisan lu. Sorry coy. Bagus banget itu, Kak. Guys, mind you ya, aku bukan bukan merendah untuk meroket. Karena aku tuh punya teman namanya Deborah. Dia tuh dia pejabat dari Kostaf. Dia tuh kan sama-sama kayak aku. Dia juga pakai iPad juga. Dia tulisannya rapi banget. Nah, kalau dibandingin sama aku, tulisan aku jelek. Jadi aku membandingkan sama teman aku. Ini aku bukan merendah untuk meroket, aku nggak sebrengsek itu jadi orang. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Sama yang tadi di bersuara berdaya, ntar aku ini ya, aku lihat ya siapa yang paling pertama. Aku lihat dulu. Udah sih, guys. Kalian bakal survive kok di fiskal. Tips nulis rapi, Kak. Sumpah. Ya bisa aja, ya udah nulis aja. Sumpah. Kakak kan isi Muhammad Travel Antonio. Kamu dipanggilnya siapa? Tapi aku mau nanya deh. Boleh nggak sih, please ngobrol-ngobrol sampai 21.30 ya? Tapi jujur iPad berguna sebagai mahasiswa. Iya, nggak tahu. Nah, nggak tahu. Gue sempat merasa bahwa iPad itu berguna bagi mahasiswa. Tapi now that gue merasa pace belajar itu sangat gila-gilaan, dan kayak gue merasa gue harus kayak keep up with dosen ngomong apa, dan gue kan supaya yang kayak bener-bener word to word dosen ngomong apa gue catat semuanya. Jadi kecepetan kan, sedangkan menulis kan agak takes time. Jadi gue terus sekarang lebih pakai laptop. Gue sampai considering untuk menjual iPad gue. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jual mau iPad R5, hubungin aku ya. Aku mau jual kayaknya. Gitu. Tapi aku mau ngobrol-ngobrol deh sampai ya 5-7 menit lagi lah ya, 21:25. Kalian tuh milih fiskal, emang mau fiskal atau kalian maunya akuntansi? Kan tadi aku udah bilang, aku pengen akuntansi, jadi aku kayak kurang tahu gitu loh dulu awal-awal. Jujur tuh, kalau udah jujur pasti akuntansi, gue udah tahu. Lanjut sampai besok aku bisa, Kak. Buset, aku yang nggak bisa. Atau akuntansi juga, Kak. Tuh kan, gue udah tahu semua, sumpah. Sumpah, kita tuh kasihan banget dah. Tapi nggak apa-apa, guys, sumpah nggak apa-apa. Asli nggak apa-apa banget. Aku maunya akuntansi tuh kan. Guys, aku juga dulu maunya akuntansi. Listen to me, listen to me. Sumpah, how life works tuh bener-bener funny dan magical banget menurut aku. Pasti kalian ditempatin di sini karena there's something di sini yang membuat kalian ingin ingin kalian besarnya tuh di sini. Dulu aku pengen banget akuntansi, aku bener die hard akuntansi. Bahkan di kamar aku sekarang tuh di situ itu ada logo FEB UI sampai sekarang belum aku copot. Nah, tapi setelah aku punya teman aku tuh akuntansi. Terus setelah aku lihat-lihat dia ternyata kayak, oh, aku tahu kenapa Tuhan tempatin aku di sini karena kayak I wouldn't survive akuntansi sih kayaknya. Dan aku tahu sekarang aku tuh suka pajaknya rather than akuntansinya. Akuntansinya kayak oke, I don't hate akuntansinya, tapi pajaknya, manajemen pajak, pajak internasional, tuh aku kayak in love banget gitu. Aku punya teknik, Kak, sebenarnya WKW, tapi karena saran guru bio dan ortu dari kelas 1 juga pengennya aku masuk stan, jadi masuk sini. Oh iya, kamu tadinya mau teknik-teknik apa? Sumpah ada gue baru dengar nih, dari teknik maunya, dari dia sebenarnya pengennya teknik tapi masuknya fiskal. Gitu, jadi tekim, Kak. Oh, sumpah, itu IPA banget lagi. Kamu IPA berarti? Kalian tuh dari IPA atau IPA sih? Gue juga dari, emang lu mau teknik, please? Oh, banyak yang IPA ya? Sebenarnya emang ya sih, emang ya coba dulu.
Ya udah nggak apa-apa, pasti ada hikmah dari ini semua teman-teman. Guys, Politeknik Keuangan Negara Kak. Politeknik Keuangan Negara sama STAN tuh sama atau enggak sih? Betul kalau masuk teknik nggak kenal Audrey guys. Benar, nggak kenal saya. Jadi nggak juga sih, bisa aja kenalan, tapi kayak low chances saja. Gitu, pasti bisa kok teman-teman. Kalian pasti udah ditakdirkan kalau udah di sini pasti emang ditakdirkan untuk masuk sini. Tenang aja. Em, aku udah kehabisan topik sih. Kalian tanya-tanya dong. Gue tanya-tanya udah kayak live TikTok. 4 menit lagi nih kita udahan. Sumpah sorry ya kalau aku so asik. Apalagi kalian mau tanya-tanya nggak tentang fiskal sebelum sebelum kita end nih di 2125. Kak, pajak internasional diajarin semester berapa, Kak? Ih, sumpah. Aku paling suka tuh pajak internasional. Asli, gue suka banget. Pajak internasional aku tuh dapetnya di semester 4 kemarin. Baru kemarin tuh PI. Jadi PI itu ada dua. PI 1 sama PI 2. Kalau PI 1 itu wajib. Kalau PI 2 tuh nggak wajib. Tapi aku tetap ngambil. PI 2 aku baru ngambil semester ini nih, semester 5. PI kalau pajak internasional 1 tuh kemarin, semester 4. Kak, kalau Kak, kalau prospek kerja fiskal tuh apa aja selain yang orang pada tahu umumnya? Oke. Orang tahu umumnya emang apa? Apa dulu? Aku nggak tahu soalnya. Konsultan. Konsultan pajak atau kayak DJP. Orang-orang taunya tuh apa sih umumnya? Soalnya aku nggak terlalu melihat. Paling jadi konsultan tax gitu. Kalian bisa jadi ya sebenarnya mainly adalah kalian menjadi tax consultant. Tapi tax consultant tuh kan ada banyak, ada compliance. Compliance tuh misalkan kalian make sure bahwa perusahaan itu ya comply gitu loh. Setiap compliance tuh lebih ke pembayaran yang memang setiap bulan. Kayak misalkan PPN gitu-gitu tuh kan tuh tiap bulan. Itu kan sulit ya kalau misalkan harus dihandle sama orang perusahaan. Jadi ada compliance. Terus ada juga corporate tax. Corporate tax itu khusus untuk PPh Badan. PPh Badan itu kayak koreksi fiskal gitu-gitu, ngurusin koreksi fiskal. Nah, kalau aku sekarang, aku tuh lagi magangnya transfer pricing. Kalau transfer pricing tuh kaitannya sama PI sih, PI 1. Kayak bukan PI 1, maksudnya pajak internasional. Jadi kayak transfer pricing itu gimana caranya ketika satu entitas dengan entitas lainnya yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu maksudnya kayak apakah dia memegang saham, memiliki penguasaan, itu kalau bertransaksi gimana sih mengukurnya supaya transaksi itu tuh normal dan di mata pajak itu ya normal gitu, tidak terjadi apa profit shifting gitu deh. Jadi kayak profit shifting tuh aduh itu jauh sih guys, tapi kayak kalian kepikiran banget semester berapa guys? Semester 2 kah? Coba, tapi dulu gue magang itu kayak gue pikir semester 2 tuh kita udah bisa magang, tapi ternyata enggak ya. Aku baru magang aja semester ini, semester 4. Nanda. Jujur aku takut banget hari Senin kayak survive di fiskal susah gak ya, sumpah jangan kayak gitu, terus ngimbangin organisasi kayak gimana dan masih bingung nanti mau organisasi apa. Boleh cerita nggak Kak, orga atau magang atau lomba atau penelitian di fiskal kayak Kak? Boleh. um, Kalau aku dari dulu aku nggak pernah takut survive di fiskal, aku takutnya survive di UI-nya karena kayak aku melihat orang-orang tuh kayak orang-orang keren banget dah di UI. Jadi aku selalu kayak takut untuk survive di UI karena aku kayak ya nah, terus kalau untuk ngimbangin organisasi, oh, fiskal susah nggak ya? Susah sih, susah tapi bisa. Menurut aku susah, tapi ya bisa. Kalian pasti akan bisa karena ya kan namanya juga belajar, dan menurut aku susunan mata kuliah di fiskal itu kan masih dipaketin tuh kan. Nah, itu menurut aku penyusunannya tuh penyusun apa ya, strategik gitu loh, karena kalian beneran kayak oh udah diajarin ini baru nanti semester depan ngambil ini, jadi kalian udah punya bekal-bekalnya terus gitu, jadi nggak pernah tuh di kelas kayak ngal nih apaan dah, nggak ada kayak gitu karena kalian pasti akan diajarin bener-bener start from nol. Nah, kalau organisasi ini one thing that I learned selama aku kuliah di UI adalah waktu itu aku pernah mau masuk salah satu organisasi di di fiskal. Ada, aku nggak mau sebut, pokoknya organisasi di fiskal ya organisasi fiskal satu doang, tapi aku nggak mau ketebut. Organisasi fiskal aku ketolak organisasi itu, so aku kayak wah gila fix. Nah, dulu aku tuh kira gini, satu-satunya jalan gue menuju kesuksesan adalah kalau gue keterima tuh organisasi. Kenapa? Karena tuh organisasi organisasi yang berkaitan dengan mata kuliah, bukan mata kuliah, dengan studi gue
itu organisasi sering kerjasama sama konsultan-konsultan pajak. Jadi itu adalah kayak gate gue untuk menjadi orang sukses nih di fakultas di jurusan ini. Terus aku ketolak. Gak usah jauh-jauh ketolak deh, IKM aku aja tuh pasif. Kalian tau gak sih IKM kita bisa pasif? IKM aku tuh awal-awal pasif karena aku sakit. Jadi aku tuh dulu waktu awal-awal ospek, aku tuh suka nggak masuk. Status IKM pasif loh, nggak percaya kan lo? Status IKM tuh pasif. Jadi karena IKM aku pasif, aku tuh kurang dapet chances untuk ikut organisasi-organisasi di dalam fakultas. Jadi aku BEM tuh aku udah kayak no, karena udah pasti syaratnya IKM tuh aktif. Terus abis itu aku mau ikut yang organisasi yang aku bilang itu yang aku ditolak itu juga harus sebenarnya IKM-nya tuh aktif. Tapi itu seharusnya harus akan lebih bagus kalau aktif, kalau yang satu lagi. Tapi tetap aku tuh ketolak. Dan aku tahu karena pasti itu gara-gara IKM aku pasif. Makanya karena IKM aku pasif, aku tuh langsung putar otak untuk cari yang universitas. Organisasi organisasi-organisasi yang universitas karena organisasi universitas itu nggak pakai status IKM. Kira aku coba FPCI sama RTC UI. Terus akhirnya dua-duanya aku keterima. Terus kayak puji Tuhannya dua-duanya aku gede di situ. FPCI aku ya puji Tuhan aku grow di situ. RTCUI juga aku grow di situ. Terus puji Tuhan juga nggak tahu kenapa tiba-tiba yang tadinya aku takutin banget aku nggak akan pernah bisa organisasi di dalam fakultas karena aku IKM-nya aktif, aku malah jadi kadep DPP BEM UI BEM VIA. Jadi kayak apa ya, gak usah terlalu takutin what happen dalam kehidupan lo. Siapa motivational ini. Jadi kayak you don't have to worry so much, you don't have to be scared. Kalian pasti akan ada jalannya. Kalaupun emang tidak di A, pasti kalian akan gede di B, di C, di D. Terus kalau misalnya magang, itu aku baru mostly anak-anak fiskal tuh baru magang di semester 4 sih. Karena ya kalian belum dapet apa ya, kasarnya kayak lu mau magang di semester 2 atau semester 3 tuh kan belum ada ilmunya, kalian baru dapet pengantar-pengantar. Dan biasanya kalau tidak dari ordal tuh emang maunya yang semester-semester atas yang udah dapet banyak ilmu gitu loh. Karena biasanya kalau swasta tuh emang pengennya ya memang benar-benar memanfaatkan kalian gitu, bukan cuma pengen kalian di situ bikin kopi atau um, apa bikin kopi atau fotokopi. Jadi emang pengennya dicari ilmu kalian. Kalau lomba, aku juga lagi aku baru ikut lomba-lomba kayak semester 2 semester 3 deh ya. Semester 3 semester 4 biasanya lomba-lomba itu kayak cerdas cermat, tax planning, terus gitu-gitu sih, account tax itu apa sih kayak akuntansi pajak gitu-gitu sih. Mostly banyakan banget tuh tax planning sama cerdas cermat. Sama paling paper juga banyak, tapi aku kurang suka paper. Emang karena aku nggak bisa aja sih. Penelitian tuh ya biasa kalau misalnya kalian tertarik penelitian bisa di Kostaf itu ada apa ya namanya aku lupa deh, khusus itu khusus penelitian gitu ada. Terus kayak lomba-lomba kayak text paper gitu-gitu kan mengharuskan kalian untuk meneliti ya. Kak banyak kan tax hack menghindari pajak gitu ya. Itu nanti suka dibahas atau diajarin nggak ya di perkuliahan? Iya dong. Ya ada namanya khusus manajemen pajak. Manajemen pajak tuh gimana sih caranya kita bisa melakukan manajemen pajak supaya ada, jadi gini, tax itu penghindaran pajak itu ada tax avoidance sama tax evasion. Tax evasion ini adalah yang ilegal, yang nggak boleh tax evasion. Kalau tax avoidance itu penghindaran pajak. Kalau misalkan jadi itu emang ada ini ya, kayak tax avoidance itu sebenarnya, correct me if I'm wrong ya, tax avoidance atau penghindaran pajak itu kalau misalkan didasari oleh manajemen pajak itu ada apa ya, kayak pengukuran etika dan moralnya tuh masih nggak ada. Jadi kayak ada yang agresif tax avoidance sama yang memang tax avoidance yang normal, kayak misalkan gimana sih caranya supaya salah satu entitas itu bisa terbagi menjadi beberapa entitas supaya nggak terlalu berat misalkan pajaknya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bisa, jadi nanti diajarin kok manajemen pajak tapi emang susah aja, susah banget malah, tapi ya udah pasti bisa. Kak, kalau join staff, lebih baik pilih divisi yang selaras dengan jurusan atau bebas saja? I used to think that way, kayak selaras atau dengan jurusan, tapi ya kalian harus balik lagi. Kalian maunya di organisasi itu dapat apanya? Kalau menurut aku, di organisasi itu kalau kalian mau selaras dengan jurusan, ya buat apa gitu loh, kalian juga udah dapat. Buat apa dulu? Kayak kalau dulu aku pengen selaras dengan jurusan adalah ya supaya ilmu aku kepake. Padahal kayak menurut gue ya itu ilmu lu tuh akan kepake ya during your time di kelas, dan juga ilmu lo akan kepake nanti di UTS, di magang. Organisasi tuh kayak tempat untuk belajar hal yang lain, kayak kepemimpinan,
gimana cara kita menghadapi orang. Nah, menurut aku ini kalau misalnya apa ya? Menurut aku kalian tuh kalau mikir jangan kayak cuman setitik gitu doang. Aku pernah dikasih tahu sama pembimbing akademik aku, kalau misalkan nih, aku kan bilang, Kak, Bu, aku tuh pengen banget jadi konsultan pajak. Nah, lu mau jadi konsultan pajak, lu tuh pasti harus pintar ngomong misalkan, atau lu harus bisa ngobrol sama orang, lu harus terbiasa ngobrol di depan banyak orang. Nah itu dapetnya dari mana kalau di kelas? Dapetnya dari organisasi gitu. Jadi kayak nggak usah apa-apa tuh harus selaras dengan jurusan. Kayak pasti akan ada hikmahnya ketika lu ikut ABCD untuk future career lu, untuk future endeavors lu. Pasti ada aja. Terima kasih Kak, by the way, tadi for the answer. Sama-sama. Kak, minta tips menang siakwar. Ya, aku aja kalah. Tapi kan kalian bukan yang masih dipaketin. Kalau masih dipaketin kan gak siakwar gak sih? Atau kalian udah siakwar juga? Aku aja siakwar kalah mulu. Ya emang begitu sih. Udah, guys, ini udah malam banget. Aku takut kalian mengganggu kalian tidur dah. Ya udah, kalau kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini aku tutup. Udah nggak ada. Thank you ya semuanya. Love you. Love you all. Jangan lupa ya guys, follow Bersuara Berdaya dan Instagram aku dan Instagram Bapis. Bye, semoga bermanfaat ya. Sumpah, love you all. You will survive this, sumpah. Kalau misalnya ada apa-apa, tanya aku aja, nggak apa-apa. Ntar aku kasih. Kalian bisa DM aku lah, pokoknya terserah, ngapain aja. Bye-bye, love you. Semoga kita semua ketemu lagi nanti.